Nah, jadi ketika gue menyobek kertas yang gue bilang kado itu, nih Gum, ternyata itu isinya uang. Wow. Jadi pertama kali mungkin bujang pada saat itu ya gue. Orang pertama kali yang megang uang pada saat itu 476 juta. Itu sebagai vokalis. Gimana dengan Dodi sebagai pencipta? Akhirnya gua pegang itu, suruh buka ATM, gua masukin bank. Di dalam perjalanan juga masih mikir gua untuk bawa pulang ini. Kayak mana bawa pulang uang sebanyak ini kan? Setengah M. Tapi gua berpikir adalah positif. Kita mantan penjahat ya kan? Daripada kita ulang uang, hilang nyawa aja lah, seumur hidup. Pak, gua masukin sini kayak zaman kecil gue itu kayak gua maling jambu lah dulu. Gua gini, gua naik bus pulang sampai rumah, besoknya mulai gua belum ini sukses gua itu belum gua ketahuin mau gua apa ini uang gitu. Jadi besok akhirnya gua beli mobil Jazz. Pada saat itu Jazz itu 100 berapa gitu ya, Jazz baru gua beli tuh langsung dua, satu pink satu merah. Terus gua beli rumah, baru tuh manggung-manggung kan, dari panggung ke panggung, wah Kandika, wow kangen band, mulai glamor lah, berubah mindset itu jadi ke dunia hitam. Nah ini transformasi ke hitam itu. Akhirnya kenal dengan beberapa artis, ngobrol yang benar-benar profesi, ngikut nongkrong, mulailah kenal gemerlap main gua di Tipsy di Kemang Asik, Anak Selatan guys. Banyak Jaksel. Main ke venue itu di orang di situ nggak ada striptease. Itu masih main di pinggir-pinggir tuh gua. Masih anak Jaksel. Ketika gua udah kenal, mulai itu mabok, narkoba, inek segala macam, mulai lari ke tengah, pindah lagi ke kota, mulai kenal Malioboro, Kron, Perium, terus yang ditutup satu ngamar Alexis, muter, Alexis. Akhirnya kenal dunia hitam. Nah karena kenal dunia hitam ini mungkin Tuhan ngeliat gitu loh, tapi gua kan nggak merasakan itu. Artinya nggak merasakan itu, misalnya gue itu nggak ngerasain Tuhan itu apa maksudnya, memantau gua dalam CCTV dia. Ya dari situlah wah gue ini dulu masukin penjara, dulu keluar karena mampu ngelewatin rintangan, gua kasih hadiah berlebihan lagi, masukin lagi. Nah jadi masuklah kenal dunia hitam itu, kenal narkoba segala macam lagi, mulai kumat lagi, akhirnya diputuskan, akhirnya masuk lagi gua gitu loh. Berapa ya? Masuk lagi itu tahun tepat itu aja lah 2008. Masuk itu tahun 2008, masuk lagi tahun 2008, bebas lagi 2009, masuk lagi 2010, keluar lagi, masuk lagi 2011 ya. Jadi banyak ya, empat masuk. Jadi perbincangan gue tadi adalah, gue pikirnya begini, gue gak pernah malu tentang apa di masa lalu gue tentang masuk, terus gue nakal, pakai narkoba segala macem. Yang lebih gue malu adalah yang sekarang, Andika yang sekarang itu masuk lagi, itu yang lebih malu. Jadi menurut gue setiap orang punya kesuksesan pasti dia punya masa lalu yang tidak baik. Namanya, jadi gini, Tuhan menakdirkan manusia ini turun ke dunia dengan masalah dan versi masing-masing dan porsinya masing-masing. Porsi itu beda menurut gua. Misalnya gua nih dikasih cobaan nih, bener-bener masuk penjara, lu mampu nggak? Lu misalnya Imang dikasih cobaan, lu dalam pekerjaan gua bikin sulit, mampu nggak lu ngelewatin itu? Kan banyak-banyak versi dan porsinya. Cukup nggak porsi lu segitu untuk ngelewatin itu? Cukup nggak versi lu segini gitu kan? Jadi porsi sama versi itu beda menurut gua. Gitu. Jadi ketika orang memprediksi gua nih, udahlah asli sialan nih, bangke nih, ini anjing nih gitu loh, masuk terus gitu, ini nggak ada tobatnya nih, ngepet nih gitu kan, lu anjing lu gitu. Pasti orang yang mindsetnya tadinya baik, Andika Kangen Band tuh keren, Andika Kangen Band tuh karyanya gini, dia tuh nggak jual tampang tapi jual karya, jual suara gitu. Jadi orang berubah mindsetnya karena tingkah laku gua. Pasti dia anjing nih, udah belain segala macam. Akhirnya gua punya kesimpulan, begitu gua masuk terakhir di BNN, gua berpikir nih, sampai kapan gua kayak gini? Mulai gua, nah anak gua yang kecil, sampai yang gede, sampai yang SMP nelpon. Oh ya malu gini, akhirnya masuk terus. Di situ lah gua ketok hati gua, akhirnya ngerubah itu semua sampai saat ini. Jadi gua berpikirnya gini, di usia gua 37 ini gua akan berpikirnya gini, kapan sih wayahnya gua untuk berubah gitu? Kapan sih wayahnya gua buat kebaikan gitu?
Artinya kalau gue nggak akan berubah, gue malu sama anak-anak dan masyarakat gitu loh. Kalau masyarakat jujur, siapapun yang nonton konten ini, tolong di subscribe dulu. Ini obrolan berfaedah menurut gue. Subscribe dulu Kak Imang channel ini. Jadi menurut gue, ya omongan masyarakat yang mengejas tentang gue nonsen menurut gue, nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena gue berpikirnya manusia diciptakan di dunia itu nggak ada yang sempurna. Itu satu. Kedua, perubahan seseorang itu bukan memprediksi dari otak. Ketiga, orang yang benci sama gue itu kan karena nggak kenal. Yang keempat itu munafik. Yang kelima ini gagal paham. Ini yang terakhir nih, gagal paham. Dia pasti itu punya kemiskinan. Dalam arti kemiskinan itu bukan miskin dari tingkah laku ataupun kehidupan, miskin akhlaknya, miskin otaknya, miskin pemikirannya, miskin semua cara pikir, cara pandang dia. Gitu loh. Jadi menurut gua ketika lo orang benci sama gua, gimana ya? Gua lebih ketawa gitu loh. Ketika lo ngomongin gua lebih ketawa. Toh lo belum tentu lebih dari gua. Itu. Satu, lebih baik dari gua, lebih bagus nyanyinya dari gua, sudah kemana-mana nyanyi ke luar negeri mewakili Indonesia. Seburuk apapun gua pernah melakukan hal yang terbaik buat Indonesia. Kalau lu cuma jadi RT, jadi kepala dinas, maafnya ngomong misalnya jadi camat, itu masih di sekitar sini gitu loh. Maksudnya itu pun hebat lah mereka-mereka gitu. Cuman gua sudah keluar negeri segala macem, pasti ada kesalahannya. Manusia itu tempatnya orang salah menurut gua. Karena dunia ini tempatnya orang tinggal, bukan tempat untuk kita tinggalkan. Nanti ini tempat yang akan kita tinggalkan, bukan kita tinggalin. Jadi menurut gua cara mindset orang ini kan berbeda-beda. Nah, gua punya kedua tangan dan nggak mungkin nutupin ribuan orang di luar sana. Jadi gua berpikirnya gini, Bang. Terserah deh gitu loh. Sekarang yang gua lakukan adalah sesuai dengan porsi gua, berubah versinya nih. Yang dulunya versinya artis frontal, brutal segala macam, dan gue ngerubah itu dengan cara gue cukur rambut pendek, sholat dijaga, bermain bergaul mulai membatasi orang-orang yang khusus gitu loh. Terus gue nggak peduli omongan orang gitu loh, gue tetap jalan aja kerja. Jadi menurut gue semua itu siklus, pasti setiap manusia itu akan berputar, akan berubah dengan sendirinya. Daripada nanti gua jadi tiba-tiba ditakdirin Tuhan jadi ustadz, tiba-tiba ustadznya cabul, nah itu yang gawat, gitu kan? Jangan suruh-suruh sama, ini gawat. Ini jadi obrolan berfaedah ini, ya, unfaedah dan berfaedah ini mudah-mudahan jadi narasumber teman-teman juga, bahwasannya kesuksesan itu sama kebencian itu tidak berlangsung dengan jelas gitu. Maksud gua belajar terima manusia itu apa adanya, belajar legowo. Boleh benci orangnya, tapi karyanya kan sudah di mana-mana gitu. Jadi menurut gua orang yang sukses kayak kadis, kayak camat itu kan pasti ada prosesnya. Itulah gua bilang, maksudnya perjalanan gua nggak segampang orang berpikir gitu loh. Tiba-tiba gua punya mobil apa, tiba-tiba gua punya mobil lagi, tiba-tiba gua punya rumah, itu kan nggak mungkin. Itu kan proses semua. Jadi dari hina-hinaan netizen atau omongan orang di luar sana itu menghasilkan itu gitu loh, Bang. Jadi cara gue berpikir sekarang ya santai aja. Gue lebih seneng diomongin orang kok sekarang. Yang nonton channel ini juga silakan ngomongin gue, silakan. Gue seneng sebenarnya. Mungkin itu salah satu ladang pala di bulan puasa ini. Mungkin dengan cara dia ngomongin gue buat dia seneng kan itu salah satu hiburan buat mereka. Jadi gitu. Selesai ya. Nah, pertanyaan berikutnya saya. Berikutnya gitu. Ini The next. gue inget banget nih ya. Ya, silakan. Jadi itu ada di Facebooknya Agung kalau nggak salah. Ya. Ceweknya Ini coba dong tanyain Babang Tampan tuh tatonya banyak banget. Gue pengen tahu arti tato-tatonya katanya. tato. Jadi gue tato ini sebenarnya ini gue buka, boleh buka ya? Boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Ini gue cerita ini. Wah, mulai gue bukaan nih. Nah, bener nih. Jangan dong, Pak. Waduh, cuman Imang channel ini yang bisa buka semua badan gua. Ya. Cuma agak geser ya, jangan ini. Kalau badan sih nggak apa-apa. Nih gue ceritain tato gue. Pertama kali gue punya tato itu di sini. Nah, ini namanya tato cak-cakan togel. Ini gue bikin di dulu tahun 9 kalau nggak 9 pokoknya lupa gue ya, kalau nggak 95, 96, 97, 98. Tapi gue ingetnya sebelum Krismon, sebelum gue demon. Jadi gue dulu pemimpin orang-orang demo gitu loh, aktivis.
Nah ini kisahnya pertama kali nakal nih, Tara kan, cak-cakan togel nih, tatonya nggak jelas, abu-abu kuning alpokadot nih, gambarnya juga nggak jelas, tabrakan. Ini tahun 98, ceritanya baru mau nakal. Kalau ini baru mau nakal nih. Pakai tinta apa? Masih dulu tuh. Ini pakai bukan tinta, apa sih zaman dulu tuh kayak jambu monyet ya? Oh iya, Pakai jambu biji ya, monyet ya, jambu mente biji itu ya. jambu mente itu diblok sama jarum, dicucuk-cucuk sama jarum, diblok sama tinta tato. Spiderman juga bu. Ini Spiderman langkangnya. Nih cuman di angin channel nih, wah kebukaan nih. Kayak Emang ini waduh, kawan. Ini tahun 956 sekitar situlah. Nah yang kedua, nah ini kelihatan kan? Ini tahun 2000-an mulai modern nih kayaknya nih ya kan. Ini tato apa ya? Sejarah. Ini kangen band tuh bentuknya gini dulu nih. Lambangnya ya. Ya. Ini bentuknya, ini mulai modern nih. Nah, jadi yang di belakang tato gratis banyak. Dan dibuka tato gratis soalnya. Sebenarnya gratis semua. Gimana kalau dulu tato itu orang bertato ya, dicapnya adalah penjahat. Pasti wah kriminal nih gitu. Jadi di era milenial zaman kamu orang, tato itu berubah menjadi seni. Betul. Seni-seni orang bertato, seni-seni orang yang bisa gambar gitu, menjadi apa sebuah kreasi yang menurut mereka menyenangkan nih di suatu kebun ataupun di puncak untuk gambar di orang sambil berkreasi. Akhirnya berubah mindsetnya, nggak semua orang tatoan itu penjahat, orang tato itu seni. Nah jadi tato gue ini tato baru nih, Sayap. sayap. Ini sesuai dengan album Kangen Band yang paling gue sukain lagunya. Judulnya Terbang Bersamaku, makanya gue bikin sayap patah, aku kan ada kata-kata itu. Kalau ini tato lama juga, lamanya maksudnya tahun 2000 ke atas lah ini, 2002, 2003. Nah sama ini tahun 2016. Yang paling baru lah ya. Oh ini yang Yang paling baru ya? ini tahun 2014-15, ini nama anak gua Cahaya Bintang, terus ini tadinya nama mantan Tet. Sekarang berubah jadi Panah Arjuna yang gak nyambung. Iya. Udah kita silang X. Jadi gitu. Jadi itu cerita sejarah tato gua. Belum yang di paha-paha kan. Wasik. Wah, Banyak juga. panu maksudnya. Panu yang di bawah ini bukan tato, peta takarun. Panu, kurap gitu kan, kudris. Jadi gitu, itu ceritanya Mas. Gitu, Bang. Iya. Itu cerita tato gua dan sejarah gua yang kelam gitu loh di masa lalu. Jadi gue sempat punya pemikiran bener-bener untuk ngilangin, tiba-tiba berpikirnya beda. Gue konsum sama Ustadz, kalau lu ngilangin, menzolimi orang aja berdosa, apalagi zolimin diri sendiri. Masya Allah. Ya, jadi gue berpikirnya, ayo sudahlah, udah terjadi gitu. Cuman kemarin ada kesalahan apa tentang tato ini ada tulisan Arab gitu loh. Jadi gue hapus, gue ganti yang baru gitu. Daripada nanti apa kontra, mohon maaf juga buat teman-teman juga yang dimanapun kalian berada yang nonton, maksudnya mungkin tahu tato gue yang lama gitu, yaitu faktor tidak sengajaan gitu, bukan benar-benar faktor gue harus tulis tulisan Arab di badan gue, enggak gitu. Kesannya tuh frontal banget gitu sama agama, sebenarnya enggak. Jadi itu cerita dari kisah tato gue. Tanya berikutnya kayaknya siapa nih? Dia kan ya. Kalau sweet tangan Kalau yang repot itu kalau dicek dia. Ya. Yang diajarin. Udah gua ajarin kalah 1 detik ya tak tak gitu. Iya. Aduh beda gitu. Kayak ilmunya tuh kalah sekarang. Sweet makan loh. Sweet makan pokoknya. Jago ya. Nah, terus yang sekarang mau gua tanya nih ya. Nah, Sekarang kan ribuan ya yang apa napi-napi dapat asimilasi karena terkait kasus corona ini ya. Ya. Itu kan di luar ini lagi ya betul-betul payah lah sekarang cari makan boleh Ya. bilangnya ya. Nah kemudian juga untuk mereka itu sampai ke yang kriminal itu kan sangat memungkinkan ya pasti. apalagi urusan perut ya. Ya pasti. Gimana sih ya secara nggak langsung ya, mohon maaf Kiai tadi udah cerita 4 kali di lapas itu sampai 4 kali masuk. Untuk proses artinya bisa ke hijrah sekarang ini kayak puasa udah lu batal 2 gua tonjok lu bohong. Udah berjebol ya berarti. Ya gimana? Ya, artinya proses hijrah ini kan pasti banyak cobaannya. Ya. Apa sih yang Kiai selalu tempuh untuk bisa di garis apa Siratal Mustaqim gitu ya?
Alam barzah. Bukan. Tetap di tracknya Allah gitu loh. Mantan napi yang sudah bebas dari asimilasi, asimilasi dari kebijakan dari kepresiden Iya, dari pemerintah. Covid. Ini sebenarnya mantan napi ini mantan goblok sebenarnya, ini tolol nih. Ini lu orang tuh nggak tahu diri gitu loh. Sudah dibebasin karena asimilasi, sudah ada kebijakan dari pemerintah, tapi keluar maling lagi. Nah ini tolol. Ini tolol nih. Seharusnya mantan napi yang sudah dibebasin, hiruplah udara segar, uruslah anak kamu orang, uruslah istrimu. Yang belum punya pasangan, carilah pasangan untuk merubah dirimu, bukan untuk ngerampok lagi terus masuk lagi. Ini goblok ini. Ini tolol nih gue bilang. Kenapa? Kalau orang maupun masuk penjara, terus pasti ada jedanya dia untuk istirahat, gitu loh. Iya. Apalagi ini COVID-19. Karena lu faktor ekonomi, bos, terus lu mencuri lagi, masuk lagi, bos. Lu di dalam pun faktor ekonomi nggak bisa makan di dalam penjara, gitu loh. Dari mana lu bisa makan di penjara? Itu jatah penjara kok. Sama aja ekonominya pun sulit, gitu loh. Yang kelebihannya adalah, nih gua kasih jalan, ya. Cacing di dalam tanah bisa makan, kenapa lo yang di luar tanah nggak bisa cari makan? Kenapa harus mencuri? Ini tolol nih, gitu loh. Jadi menurut gua kebijakan yang dipakai sama pemerintah untuk kebijakan buat teman-teman semua mantan napi, gua pun kecewa. Begitu bebas kok, bukannya fokus ke anak-anaknya yang punya istri kan, fokus sama pacarnya yang ya kenapa fokus sama mereka? Karena mereka ini kasihan. Ketika lo di dalam, mereka nih yang capek-capek rela dari jauh rumahnya ke penjara besuk lo berulang bertahun-tahun di sana kan. Tiba-tiba ini, nah itu menjadi hal yang goblok menurut gua. Kenapa mereka harus mencuri? Ini gua jelasin. Yang positifnya mungkin karena faktor mereka kayak Agum. Flashback omongan gua tadi, kayak Agum yang baru bebas tiba-tiba dijudge masyarakat seperti itu. Tergantung mentalnya kuat apa enggak nih Agum. Kalau Agum ini nggak kuat, mungkin sekarang ini nggak ikut channel Kak Imang channel. Dia akan rusak parah merubahnya kan. Tapi kalau dia kuat mentalnya, kalau dia kuat dia akan ngejalanin itu. Nah itu maksud gua buat teman-teman semua, itu kenapa gua ngomong keras, maksudnya kode keras tuh, digaris bawain omongan gua itu. Kalau lu sudah masuk, nah jadi kebijakan pemerintah yang sudah diberikan seharusnya buat mereka tuh berpikir. Kalau gua pada saat itu ya maaf, kalau gua pada saat itu mengalami seperti mereka, wah bukan seneng lagi, gua sujud syukur, mungkin gua berendam di kolam yang kotor, mungkin gua mandi ke laut. Terus gua pikirin ketika gua jatuh, siapa aja teman, lawan, pasangan yang pada saat itu mensupport gua, gimana caranya gua bebas mengembalikan kepercayaan mereka dan balas jasa-jasa mereka, menyayangi mereka buat seneng bahagia mereka lah, karena kan kasihan mereka selama bertahun-tahun kita masalah kan gitu. Seharusnya itu yang dilakukan sama mereka. Yang nggak dilakukan itu yang gue bilang tolol. Lo untuk maling lagi berarti lo bangga lo masuk penjara. Gue aja benci kok. Gue mantan napi nih. Iya gue nggak menapi, tapi kalau ditanyain lo seneng, gue gila, siapa yang seneng masuk penjara? Aku seneng masuk penjara. Iya kan gitu. Jadi penjara itu tempat kita ngerubah mindset sama mental sama perubahan pola hidup. Kalau lo mau berubah di situ, sama gue punya anak gue masukin ke pondok. Kayak Imang nih, anak Imang misalnya. Nanti Imang anaknya sudah besar. Mau Imam masukin pondok, tiba-tiba keluar dari pondok dia nggak benar, berarti kan tergantung anaknya kan, sama pergaulan ya kan, lingkungan. Nah itu. Jangan salin pondoknya. Nah, membatasi itu, jangan salin penjaranya. Penjara sudah tepat untuk melakukan lo detox, untuk berubah. Seorang edik gitu loh, edik misalnya pemakai, pecandu, maling, itu macam-macam menurut gua. Jadi menurut gua sekarang yang sudah bebas, tolong bener-bener dipegang, bener jaminan yang dari pemerintah sudah kasih kebijakannya, dengan cara yaitu berbuat baik, lakukan hal yang positif, yang negatif ditinggalin. Kalau itu nggak bisa ya sulit. Jadi dia itu emang orang tolol. Kalau berbuat goblok. baik, Iya, kalau misalnya ada napi yang kurang suka, nggak apa-apa cari gua. Nah, jadi gitu. Menurut gua minimal mantan-mantan napi tahu diri lah gitu, tahu diri sekarang kebijakan pemerintah, dan kita berterima kasih juga buat pemerintah karena baik buruknya seorang napi itu adalah saudara kita, keluarga kita, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan bisa berubah. Amin. Amin. Oke. Gila banget.
ya obrolan kita hari ini. Nggak cukup ya sehari, kayaknya bakalan 1 tahun. Kayaknya bakal 1 tahun ya. Berarti ada part 2. Ada, amin. Thank you banget ya. Ya, sama-sama. Thank you, Gom. Oke. Nanti kita Ini buka part 2. udah jam 3 sore hampir, Ya. mungkin juga kita mau belanja untuk buka puasa. Terus yang lu semua tonton tadi, gue sih merinding ya. Kalau orang nggak dapat inti sarinya, nggak dapat garis besar, itu tolol banget. Mulai dari perjalanan Kiai dulu seorang apa, kemudian diangkatnya Kiai menjadi artis itu di mana tempatnya. Ingatlah. Terus juga yang terakhir tadi, asimilasi para napi itu ketika dibebaskan dari pemerintah kok malah berbuat kriminal lagi. Kalau alasan ekonomi nggak diterima ya? Ya. Nggak diterima. Nggak masuk. Karena apa tadi kayak bilang, cacing dalam tanah aja bisa Bisa makan. Apalagi Terus kita juga yang di luar. Iya, apalagi kita yang di luar. Intinya gini deh. Mungkin dia lagi Setiap lagi manusia, sakau, ya kan? ya, Mungkin dia lagi sakau. iya, intinya gini, garis besarnya. Setiap manusia mungkin nggak punya gaji, Ya. tapi setiap manusia itu punya rezeki. Ya. Kalau kita percaya Allah, udah lurus aja keluar jadi baik gitu ya. Ya, insyaallah gitu. Oke, jangan lupa di subscribe, tonton terus Kak Imang Channel dan juga Andika Mahesa Official. Jangan lupa juga di subscribe, di share curhatan Andika atau Babang Tampan. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys.